ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا ربنا يا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Ayat perintah puasa ditutup dengan redaksi la'allakum tattaqun. Dalam Al-Quran, kata la'alla punya dua konotasi makna. Ada kalanya bermakna roja atau harapan yang sewajarnya, bagaikan orang yang menanam lalu dia berharap memanen. Ada kalanya bermakna toma, yaitu harapan yang kurang atau tidak wajar, karena bagaikan orang yang tidak berbuat apa-apa, tapi dia berharap ikut memanen. Yang pertama, Al-Quran itu seringkali mengaitkan kata la'alla dalam konotasi yang positif atau harapan yang sewajarnya. Misalnya orang yang berpuasa, dia patut untuk berharap peningkatan ketakwaannya. Dan memang wajar apabila orang sudah berpuasa dan dia berharap ketakwaannya meningkat, seberapapun besar kecilnya peningkatan tersebut. Dalam lanjutan ayat juga dikatakan apabila orang tersebut itu puasa Ramadan full, tentu rasa syukur yang dia rasakan berbeda dengan orang yang puasanya setengah-setengah, apalagi yang tidak berpuasa sama sekali. Dalam ayat lanjutan dikatakan walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Ketika bulan suci Ramadan ini, kita pun sering untuk tadarus, entah membaca maupun mendengarkan Al-Quran. Orang yang membaca maupun mendengarkan Al-Quran sama-sama wajar mereka mendapatkan limpahan rahmat, terutama rahmat di bulan suci Ramadan ini, selaras dengan ayat wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dalam kesempatan yang lain, apabila kita fokus untuk memahami detail Al-Quran yang berbahasa Arab, yang tentu harus menguras energi otak dan nalar kita, tentu kita wajar berharap intelektualitas kita, wawasan kita meningkat. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyan la'allakum ta'qilun. Salah satu cara mengasah otak adalah memahami, mentadabburi Al-Quran. Dalam kesempatan yang lain, apabila kita bersabar dalam konteks berpuasa ini, maka kita pantas untuk berharap sukses, entah di dunia maupun akhirat. Misalnya isbiru waswabiru warobitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Kalau kita sudah sabar, entah sabar untuk berpuasa, sabar untuk berobat, sabar untuk bekerja, maupun sabar untuk mencari ilmu, kita pantas berharap sukses, entah sukses terhindar dari penyakit, sukses sembuh, sukses mendapatkan rezeki, maupun sukses mendapatkan kepandaian. Dalam konteks sekarang, ada ayat yang selaras, misalnya fa'akhadnahum bil ba'sa'i wad-dharra la'allahum yatadarraun. Salah satu fungsi musibah adalah berharap agar manusia itu bisa bersikap rendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apabila ada wabah seperti sekarang ini, kita ada peluang untuk semakin rendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini contoh-contoh kata yang menyandingi kata la'allakum dalam konotasi positif. Memang ada sedikit sekali kata yang dikaitkan dengan kata la'allakum dalam konotasi negatif. Misalnya perkataan kaum kafir yang menyatakan la tasma'u lihadzal Qur'an walghaw fihi la'allakum taghlibun.
Jangan dengarkan Al-Quran ini dan abaikanlah Al-Quran agar kalian meraih kemenangan. Buktinya, sekalipun orang kafir sudah tidak mau mendengar Al-Quran, mengabaikan Al-Quran, tetap saja mereka tidak mampu mengalahkan umat muslim, khususnya pada zaman baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dengan demikian kita berharap banyaknya kata la'allakum maupun la'allahum yang ada di dalam Al-Quran menumbuhkan optimisme kita terhadap hal-hal yang positif dalam kehidupan ini, baik dalam bentuk ketakwaan, rasa syukur, kesuksesan, peningkatan akal, peningkatan akhlak kita kepada Allah, yaitu rendah diri, apalagi ketika diuji dengan musibah seperti sekarang ini, sekalipun memang ada sedikit yang menunjukkan ada harapan yang tidak akan tercapai, semisal dalam konteks orang merasa menang kalau dia menjauhkan diri dari ajaran Al-Quran. Demikian, wal afu minkum, tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.